Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian Kamis tanggal 25 Februari 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1 dan ayat 3. Dinama mulu sadok ngoluon. Dinama mulu sandok ngoluon. Godona marsagale Oan sinon dan tuna holomi Asa margogo muse Angin maau Parnitean Ulana dengan tuhalak sude songon dinana tungon ingot uru pilungut nagale gabe parulong mangon angin maau Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar firman Tuhan menuntun kami melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nats bacaan diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 hingga ayat 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan,
sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, odo hadaulaton na iyas, jala nasomar lidang di rohani debata ama, madulo akan nasomarama somarina, dohot akan namabalu dihapur suhon nasida, uhut mangaramoti diriniba, maralohon purtibion unang marlidang. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya pasti dia beribadah kepada Tuhannya. Ia akan mengikuti tata cara peribadahan sesuai dengan agama yang dia anut. Jadi ibadah itu adalah menjalin hubungan antara orang percaya dengan Tuhan yang dia sembah. Ada banyak orang begitu giat dan tekun melaksanakan segala kegiatan peribadahan di dalam kehidupannya, dan dia akan merasa berdosa ketika dia tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peribadahan dan segala tata cara yang harus dia ikuti. Sebenarnya baik dan maunya seperti itu. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan, karena ketaatan kita beribadah kepada Tuhan akan terlihat nyata ketika bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi harus ada keseimbangan antara ibadah kepada Tuhan dan perbuatan baik kepada manusia. Semakin rajin orang beribadah kepada Tuhan, seharusnya semakin banyak perbuatan-perbuatan baik yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mau ditekankan oleh Rasul Yakobus. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Jadi ibadah kita jangan sampai cacat, harus murni di hadapan Tuhan. Rajin beribadah, harus rajin mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Bukan hanya mengunjungi, tetapi dengan tangan kosong. Yang pasti kunjungan itu seharusnya meringankan beban mereka, bukan memanfaatkan, apalagi menambah penderitaannya. Inilah yang harus kita renungkan kembali
Dengan semakin rajinnya kita beribadah kepada Tuhan, sudah harus semakin banyak orang yang tertolong di dalam kehidupannya karena perbuatan baik kita. Jadi kehadiran orang percaya bukan hanya diukur dari seberapa rajin dia datang beribadah kepada Tuhan, tetapi seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Ibadah tanpa uluran tangan, ibadah tanpa perbuatan baik adalah ibadah yang cacat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan ialah menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Jadi harus tetap menjaga diri kita dari berbagai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan mengikuti segala yang sedang terjadi, tetapi harus ada filter, harus ada saringan, sehingga kita bisa memilih mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita semakin giat berbuat kebaikan-kebaikan di sekitar kita sebagai wujud nyata bahwa kita adalah orang-orang percaya yang rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 720 ayat 1 dan ayat 2. Naing marsinodang nguluku. Naing marsinodang nguluku. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami di dalam kehidupan kami, agar kami semakin rajin beribadah kepada Tuhan dan semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami agar selalu bersinar di sekitar kami, membawa terang, membawa damai sejahtera. Dengan tuntunan Roh Tuhan di dalam Roh Kudus, kami akan mampu melakukannya sehingga semakin banyak orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kami, berkati keluarga, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Berkati juga sanak saudara kami, agar kami bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan
dan tuntun kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.